Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi tentang distribusi uniform. Yang akan dibahas di video ini adalah distribusi uniform yang termasuk ke dalam distribusi peluang diskrit. Selain distribusi peluang uniform yang masuk ke dalam kelompok peubah acak diskrit, ada juga distribusi uniform yang termasuk ke dalam distribusi ataupun peubah acak kontinu. Namun sekali lagi dalam video ini hanya akan dibahas tentang distribusi uniform yang memiliki peubah acak diskrit. Bagaimana kita memahami distribusi uniform diskrit ini untuk memastikan kasus mana yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan distribusi uniform diskrit ini. Untuk itu, mari kita lihat poin penting yang terkait dengan distribusi uniform diskrit ini. Poin penting pertama adalah setiap kemungkinan yang muncul sebagai hasil eksperimen yang dilakukan itu memiliki peluang yang sama. Yang kedua, semakin banyak kemungkinan yang dapat muncul, maka peluang setiap kemungkinan itu akan mengecil. Jadi, besarnya peluang mereka akan berbanding terbalik dengan jumlah kemungkinannya. Semakin sedikit kemungkinan yang muncul, maka peluangnya semakin besar. Teman-teman, uniform itu sendiri berarti seragam. Apa yang seragam? Yang seragam adalah peluangnya. Berarti peluangnya semua sama. Kalau kita perhatikan, bentuk PMF dari distribusi uniform diskrit ini adalah peluang X sama dengan 1/K, di mana X-nya ada sebanyak K kemungkinan, yaitu X1, X2, seterusnya sampai ke XK. Kemudian, kalau teman-teman diminta untuk menghitung nilai ekspektasi X-nya atau disimbolkan sebagai μK, maka dapat dihitung dengan rumus 1/K kali sigma XI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Dan untuk varian X-nya, atau kita simbolkan sebagai sigma kuadrat X, ini dapat dihitung dengan rumus 1/K kali sigma XI min mu dikuadratkan, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Sebagai informasi tambahan, dan teman-teman telah memahaminya, mu ini adalah berupa nilai ekspektasi X atau rata-rata dari variabel acak yang menjadi penelitian kita. Mari kita lihat contoh yang real agar kita lebih memahami tentang distribusi uniform diskrit ini. Contoh kasusnya, 9 buah kartu diberi nomor 1 sampai dengan 9, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kartu memiliki peluang yang sama untuk diambil. Jika dilakukan pengambilan sebuah kartu secara acak, A, berapa peluang bahwa kartu tersebut bernomor 7? B, hitung nilai ekspektasi X dan varian X-nya. Kalau kita ilustrasikan keadaan dari kasus ini, berarti berdasarkan kasus ini kita memiliki informasi pertama, terdapat sejumlah kemungkinan hasil yang dapat diambil. Jadi, kalau kita mengambil sebuah kartu, ada beberapa hasil yang mungkin muncul atau terjadi. Mulai dari kartu bernomor 1, bernomor 2, sampai dengan yang bernomor 9. Kemudian, setiap kemungkinan atau titik sampel itu memiliki peluang yang sama. Ini informasi yang diberikan bahwa setiap kartu memiliki peluang yang sama untuk terambil. Maka karena ini menjadi kunci dalam penyelesaiannya dan kita memilih distribusi mana yang cocok, maka ini karena disebutkan memiliki peluang yang sama, berarti ini akan mengikuti distribusi uniform diskrit. Kenapa uniform diskrit? Karena hasil atau outcome dari percobaan ini dapat dihitung dan terhingga.
Sehingga pasti ini akan mengikuti persamaan atau PMF peluang X sama dengan 1/K. Untuk X-nya adalah X1, X2, sampai X ke K. Teman-teman, jadi kalau kita gambarkan sekarang berarti kita memiliki kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, seterusnya sampai kartu ke-9. Di mana dengan demikian kita dapatkan K-nya adalah 9. Berarti kita memiliki kartu pertama atau X1, X2, X3, X4, seterusnya sampai X ke-9, yaitu kartu yang bernomor 9. Maka karena memiliki peluang yang sama untuk percobaan ini dari setiap hasil yang mungkin muncul, jadi distribusi peluang secara merata karena kemungkinan terpilih seluruh hasil adalah sama. Maka dengan demikian bentuk PMF-nya kita peroleh peluang X sama dengan 1/9. Jadi 1/K, K-nya tadi 9, akhirnya kita miliki peluang X sama dengan X-nya adalah 1/9. Dengan X mulai dari X1, X2, sampai X9. Kemudian kalau teman-teman disuruh untuk menjawab poin A ini, berapa peluang bahwa kartu tersebut bernomor 7? Jadi untuk X yang bernomor 7, maka PMF yang kita pergunakan adalah peluang X sama dengan 1/9. Karena X-nya sama dengan 7 dan karena PMF yang kita miliki adalah ini, maka peluang X sama dengan 7 pun akan berharga 1/9. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan peluang terambilnya kartu bernomor 7 adalah 1/9. Jadi untuk menjawab pertanyaan variabel acak yang mengikuti distribusi uniform discrete ini adalah mudah dan sederhana, menjawabnya adalah seperti ini, sudah cukup. Kemudian untuk menjawab pertanyaan poin B, hitung nilai ekspektasi X dan varian X-nya. Berarti kita akan pergunakan rumus ekspektasi yang sudah disebutkan tadi di depan, yaitu mu X sama dengan 1/K kali sigma XI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Ingat, dengan K sama dengan 9, berarti kita akan memiliki 1/9 kali sigma XI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai dengan 9. Atau kalau kita uraikan menjadi 1/9 kali X1 plus X2, seterusnya sampai X9. Dan kalau kita masukkan harganya atau nilai dari kartu tadi, berarti ini 1/9 kali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, seterusnya sampai dengan kartu atau nomor kartu yang 9 terakhir tadi. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini adalah 1/9 kali 45 sebagai hasil dari 1 ditambah 2, seterusnya sampai 9. Sehingga kita peroleh sekarang berarti ekspektasi X-nya adalah 5, karena 45 dibagi 9 adalah 5. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai ekspektasi X yang diperoleh adalah 5. Selanjutnya, untuk perhatian teman-teman, kita juga memiliki rumus ekspektasi X itu adalah sigma X kali peluang X sama dengan X, atau ekspektasi ini adalah jumlah dari perkalian antara nilai dari variabel acak dengan peluangnya. Jadi untuk semua nilai X, sebenarnya ini juga sama dengan perhitungan ataupun dengan rumus ini. Karena peluang X-nya uniform, maka dia menjadi konstanta dan kita pindahkan ke depan menjadi 1/K. Jadi sekali lagi, tidak menjadi masalah, rumus ekspektasi X ini sama saja dengan rumus ekspektasi X yang ada atau telah dibicarakan dalam bahasan-bahasan sebelumnya. Kemudian, kalau teman-teman mau menghitung nilai varian X-nya, berarti rumus yang kita pergunakan adalah varian X sama dengan sigma kuadrat X sama dengan 1/K kali XI dikurangi mu dikuadratkan, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K.
Dan mu ini merupakan nilai ekspektasi X atau rata-rata dari variabel acak yang berdistribusi uniform diskrit tersebut. Jadi kalau kita substitusikan dengan K sama dengan 9, maka kita akan bisa rubah rumusnya menjadi 1/9 kali sigma XI min mu dikuadratkan, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai 9. Atau sama dengan 1/9 dikalikan dengan X1 dikurangi mu dikuadratkan, ditambah dengan X2 dikurangi mu dikuadratkan, seterusnya sampai X9 dikurangi mu dikuadratkan. Jadi ini nanti kita akan jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita kalikan dengan 1/9. Atau kalau kita lihat dengan nilai ekspektasi X sama dengan 5, berarti kita dapat uraikan lebih lanjut rumusnya menjadi 1/9, kemudian dikalikan dengan penjumlahan dari 1 dikurangi 5. Ini adalah untuk kartu pertama, dan kemudian dikuadratkan. Ditambah, kemudian 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Seterusnya sampai dengan yang terakhir, 9 dikurangi 5 dikuadratkan. Kalau kita selesaikan, berarti 1/9 kali min 4 ini adalah sebagai hasil dari 1 dikurangi 5. Kemudian min 4 ini kita kuadratkan. 2 dikurangi 5 adalah min 3, kemudian kita kuadratkan. Seterusnya sampai yang terakhir, 9 dikurangi 5 adalah 4. Dan selanjutnya 4 ini kita kuadratkan. Berarti sama dengan 1/9 kali min 4 dikuadratkan jadi 16. Min 3 dikuadratkan jadi 9. Seterusnya sampai yang terakhir, 4 dikuadratkan jadi 16. Berdasarkan hasil ini, berarti sekarang kita bisa jumlahkan jadi 16 ditambah 9 ditambah 4 sebagai kuadrat dari masing-masing hasil tadi, sampai yang terakhir adalah 16 kembali. Maka kita peroleh ini adalah 1/9 kali 60. 60 dibagi 9 adalah 6,66666. Terus ini adalah pembagian yang tidak ada angka akhirnya, sehingga kita bisa bulatkan menjadi varian X itu mendekati 6,6667. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai varian X untuk variabel acak X yang mengikuti distribusi uniform diskrit tadi adalah 6,6667. Oke teman-teman, demikian penjelasan mengenai variabel acak yang mengikuti distribusi uniform diskrit tadi. Mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman merasakan manfaatnya, silahkan terus berbagi dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, barokah dan manfaat ilmu yang kita miliki semakin terus bertambah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.